terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Bengkulu, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang dengan PJS Kadin Provinsi Bengkulu, Bapak Tantowi Dali. Nah, kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan persembahan 10.000 vaksin COVID-19, mobil dan juga sembako. Nah, kita akan tanyakan langsung dan kita sudah terhubung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Tantowi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Dan memang itu hal yang paling penting sekarang ini ya Pak ya, kesehatan harus memang perlu dijaga. Baik Bapak, kita akan berbincang terkait persembahan 10.000 vaksin, mobil dan juga sembako bagi masyarakat Indonesia. Ini kalau boleh Bapak jelaskan seperti apa proses launching yang dilakukan pada minggu kemarin Pak? Baik, terima kasih untuk RBTP memang sedang telah itu berkenaan dengan launching 10.000. Itu kan wujud daripada kepedulian Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi Bengkulu seluruh Indonesia itu menyalurkan vaksin untuk dosis dosis 10.000 vaksin itu guna membantu pemerintah dalam hal penanggulangan wabah COVID-19 ini. Nah, berkenaan hal tersebut, kita juga sebelumnya sudah memvaksin 800 dosis, yaitu di Polsek Bengkulu. Itu kita bagi dua, yaitu 400 untuk vaksin 1 dan 400 vaksin 2. Nah, ini juga karena kemarin masih merasa kurang, kita juga melihat persentase perkembangan vaksinasi di Provinsi Bengkulu masih berlaku minim. Maka dari itu Kadin Indonesia bersama-sama dengan Kadin Provinsi Indonesia mengadakan vaksin tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini gubernur, yaitu melalui Dinkes dan Kimia Farma. Nah, perjalanan kemarin itu kehadiran dan kedatangan daripada Ketua Umum Kadin Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Pak Gubernur, bekerjasama juga dengan PWI, bekerjasama dengan Kimia Farma juga, dan juga tentunya Dinas Kesehatan di sini yang eksekusi. Nah, kita tidak mengeksekusi gitu. Jadi dari mulai rondo acara, mulai dari bandara, kita langsung penyerahan 10.000 di Polsek Provinsi Bengkulu. Di sana penyerahan langsung penyerahan vaksin, langsung penyerahan sembako 10.000, dan juga peninjauan vaksinasi yang ada mulai dari untuk penyerahan 10.000. Karena kita kan beberapa institusi itu kita kerjasama agar supaya ini berjalan lancar, antara lain PWI, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, juga Kementerian Investasi, juga Kimia Farma, sudah itu pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Dinkes, sudah itu kita juga ke TNI Angkatan Laut, sudah itu ke Polres, juga Polda dan Polres juga Provinsi Bengkulu. Baik. Kenapa demikian? Agar supaya maksudnya pendiskusian ini lancar. Oke. Dan kita nggak punya nakes gitu. Jadi kita untuk vaksinnya kita itu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini untuk vaksinatornya secara teknis yang dari sana. Oke. Gitu. Baik Bapak, jadi memang adanya kekurangan tentu harus bekerja sama dengan banyak pihak ya Pak ya. Salah satu tadi memang tidak memiliki nakes, untuk itu sinergi kerjasama sangat diperlukan dalam program ini. Nah, sejauh ini Bapak, bagaimana respon masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam hemat Bapak? Respon ya. Respon masyarakat seperti apa? Masyarakat, ya kalau di kota saya melihat respon masyarakat cukup bagus. Cukup baik. Tapi di kabupaten kota mungkin responnya ini masih perlu bersosialisasi kita. Vaksin itu apa,
baru vaksin itu aman, dampak vaksinnya. Mungkin kalau di kota udah cukup memadai, kan kita lihat ini responnya udah bagus. Baik. Berarti responnya sudah bagus ya Pak ya? Baik. Nah, terkait dengan di Bengkulu sendiri Bapak, ini sudah berapa banyak masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin ini melalui Kadin di Provinsi Bengkulu? Ya baik, kita kemarin kalau vaksinasi melalui Kadin, kita baru bergerak tahap awal kemarin. Yaitu 800 dosis yang sudah kita salurkan. Baik. Nah, 800 dosis ini kena antusiasnya 2 hari kita melaksanakan vaksin. Ya, ini vaksin 1 2 hari dan vaksin 2 hari. Sehingga terlaksana masih tersisa yang pendaftaran itu karena belum terakomodir. Itu pun juga kemarin bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dan Dinkes Provinsi Bengkulu. Yang lain itu sekaligus kita dengan waktu yang bersamaan menyerahkan oksigen dari Kadin Pusat melalui Kadin Provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu pada waktu lagi gawat-gawatnya bulan Juli Agustus kemarin. Nah itu juga kita bersamaan dengan penyerahan daripada oksigen. Baik. Nah, yang sudah terrealisasi dari Kadin itu baru 400 dosis untuk dosis satu untuk vaksin 1, 400 dosis untuk vaksin 2. Nah ini ditambah 10.000 lagi. Nah kalau memang nanti pelaksanaan selanjutnya betul harus kita bicarakan untuk vaksinasi, mungkin kita berangkat ke Jakarta lagi, berkoordinasi lagi dengan Ketua Umum Kadin secara untuk kepentingan masyarakat itu. Baik. Berarti sejauh ini ada 800 ya Pak yang sudah tersebar di masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah kemudian Pak, terkait dengan syarat keikutsertaan ini, apakah masyarakat umum bisa mendapatkan program ini atau mendapatkan vaksin ini, atau apakah ada syarat tertentu Bapak? Enggak, saja kalau masyarakat syaratnya yang sudah kita sesuai dengan protap aja, sesuai dengan yang sudah disyaratkan, syaratnya harus ringan seringan-ringannya. Karena syarat ringan aja masyarakat masih yang mendaftar. Apalagi kalau kita laksanakan dengan berbagai macam cara. Yang penting kan kata dan nik. Baik. Karena ini kan mau kita online ke peduli lindungan, kan? Peduli lindungi. Jadi juga nanti kan berdasarkan kita mendapatkan kartu vaksin. Nah ini secara teknis Kadin tidak mengatur itu. Baik. Kita dilakukan bekerja sama. Seperti kemarin kan harus saya minta Bengkulu dilampirin dengan sembako. Gitu. Ya alhamdulillah 10.000 vaksin, 10.000 sembako. Apa sembako? Karena ini juga untuk menarik masyarakat agar supaya mereka itu datang berdiri untuk bervaksin ini. Kalau persyaratan tertentu, persyaratan yang sudah ada itulah. Dengan secara teknis dilaksanakan oleh tim dari Dinas Kesehatan bersama-sama. Betul. Baik. Berarti persyaratannya sama seperti di tempat vaksin lainnya ya Pak ya. Mungkin juga cek kesehatan terlebih dahulu, jikalau memungkinkan itu bisa dilaksanakan ya pemirsa. Jadi bagi pemirsa di rumah juga untuk melakukan vaksinasi harus dicek dulu nih kesehatannya seperti apa. Nanti kalau sudah melewati tahap itu, teman-teman baru bisa melakukan vaksinasi. Nah, kemudian terkait di Provinsi Bengkulu Bapak ini, apakah ada target tidak Pak terkait dengan vaksinasi dalam program 10.000 vaksin ini di Bengkulu? Apakah ada target tertentu? Di Provinsi Bengkulu kita target pertama membantu peningkatan persentase vaksinasi di Provinsi Bengkulu. Baik. Nah kemarin kita kalau melihat perjalanan yang parah itu kan diperkirakan bulan Juli Agustus kemarin. Sekarang sudah mulai melandai, tapi kita juga tetap masih harus waspada bahwa
melanda ini tidak ada kemungkinan, karena Bengkulu ini kan dia termasuk perlintasan, baik mau ke Jawa, mau ke Palembang, mau kemana kan, dan begitu juga tamu yang datang, sini juga kita harus ada. Nah, target kita itu membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase daripada yang sudah divaksin. Itu target. Oke. Kita tidak membebani bermacam-macam di pemerintah daerah. Yang penting apa yang kita bisa perbuat untuk menyehatkan masyarakat di Provinsi Bengkulu, ya kita perbuat. Karena kalau masyarakatnya sehat, sudah itu yang terpapar COVID ini juga sudah melandai terus, ya insya Allah ekonominya bangkit. Gitu. Nah kalau ekonomi bangkit, kita di dalam pelaksanaan penataan kembali pasca COVID itu ekonomi Provinsi Bengkulu akan cepat menaik kembali. Sementara ini berbagi untuk infrastruktur, belanja pegawai, untuk COVID juga sekian persen yang harus kita anggarkan. Kalau menurut informasi dari Pemda Provinsi Bengkulu. Oke. Baik Bapak. Nah kemudian Pak, ini juga ada informasi selain vaksin, Kadin juga membantu dengan menyediakan mobil dan helikopter. Nah ini kalau boleh dijelaskan, mobil sejenis apa ini Pak yang disediakan bagi masyarakat? Masalah mobil itu kan kendaraan untuk mobilitas daripada pasien kita ya. Memang kalau disebutkan terbatas jadi kita kan harus berhitung untuk mobilitas dan mobilisasi juga untuk mobil Kadin dan bekerjasama dengan Pemda Provinsi Bengkulu agar supaya bisa jemput itu, bisa antar mobil itu. Jadi mungkin kita kan pada waktu tertentu mobilnya akan dimanfaatkan untuk vaksin-vaksin di daerah-daerah tertentu. Itu kendaraan memperlancar lah, mempermudah. Mungkin jemput vaksin, jemput yang mau vaksin gitu. Jadi yang paling penting itu kendaraan ini bisa dimanfaatkan untuk percepatan vaksinasi di Provinsi Bengkulu. Nah, jenisnya saya lihat kemarin jenis Sinopharm, mobilnya jenis Sinopharm, jadi cukup lumayan lumayan fasilitasnya cukup lumayan bagus lah. Oke, baik. Ya, kalau masalah helikopter ini ada protapnya, ada juga persyaratan tertentu. Betul. Mungkin kalau Pak Gubernur minta atau Pak Kapolda atau mungkin nanti minta ini melalui komunikasi ke Kadin Pusat mungkin diberikan. Cuman posisinya saya nggak tahu apakah ini bantuan atau pinjaman gitu. Baik. Karena ini kalau di Fatmawati kan ada banyak parkir. Nah parkir ini yang kadang-kadang menyita APBD juga. Karena kita kan itu kewajiban dari seperti heli dan pesawat pribadi itu hitungannya itu parkir per jam juga. Demikian sudah. Baik Bapak. Jadi memang mobil ini tentunya untuk membantu masyarakat, baik itu ketika untuk menjemput ya Pak ya, ataupun mengantar pasien, terutama bagi para lansia ini juga sangat-sangat dibutuhkan tentunya, dan tentunya masyarakat Provinsi Bengkulu juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Kadin yang telah menyediakan mobil untuk mobilitas baik itu dosis vaksin dan juga masyarakat. Ya Pak, silakan. Oke, baik. Nah kemudian kita lanjut Pak terkait dengan sembako Pak. Nah ini terkait dengan Kadin ini, apakah sudah membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak atau seperti apa Pak? Nah ini untuk sembako, ini kan tadi kita lihat dulu apakah kalau kita bareng dengan sembako, antusias masyarakat seperti apa gitu.
Karena ini kan dapat vaksin ini untuk macam-macam, terutama masyarakat yang di bawah garis. Ini kan sangat dibutuhkan sembako ini. Nah, namun dari perjalanan itu kita kan cuma menyediakan 10.000 vaksin, 10.000 sembako. Nah, kita berharap 10.000 ini kemarin kita uji coba harus dibagi dua, supaya vaksinnya 5.000, vaksin 1 5.000, vaksin 2 5.000. Jadi kalau kita vaksinkan semua, itu 10.000 itu tentu nanti ketika mau vaksin 2 atau vaksin yang sampai, ya tapi vaksin 2-nya tertunda. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kemarin saya juga sempat bertanya kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu melalui keterlambatan vaksin Bengkulu ini, apakah karena dropping vaksin program ini dari Jakarta ini yang memang sedikit-sedikit, atau peminat vaksin ini kurang? Dan ternyata sejalan. Ya, peminatnya kurang dan vaksinnya memang kurang. Betul. Kemudian kita berinisiatif untuk profit, untuk kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, yaitu 10.000 vaksin dan ditambah 10.000 matos. Ini kantor matos. Baik Pak. Jadi memang ini juga bakal dibantu ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu Pak, berapa banyak Pak yang sudah didistribusi terkait sembako ini Pak? Itu saya kemarin belum cek kembali, itu kan sejalan aja Pak. Jadi Oke. Ini silakan beli sembako. Baik. Jadi kemarin kan kita waktu ditinjau yang di Poltekkes itu aja, dengan kita udah kerjasama dengan PD Angkatan Laut, mana yang sudah memulai dengan Lanal. Nah, jadi kalau vaksinnya kemarin misalnya 500, ya sembakonya 500. Oke. Jadi saya divaksin dulu, baru kasih sembako. Jadi biar ada oleh-oleh pulang. Baik, oleh-oleh pulang ya Pak ya. Ini sejalan nih pemirsa. Jadi ketika sudah selesai vaksin, diberikan sembakonya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian kita akan bertanya kepada Pak Tantawi terkait dengan helikopter ini. Apakah memang sudah ada yang mengusulkan? Karena tadi juga dijelaskan oleh Bapak bahwasanya ini butuh persyaratan yang cukup dan juga persyaratan tertentu. Tetapi kita tahan sejenak Pak, kita harus jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana, bagi pemirsa tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu. Hai pemirsa, senang sekali bertemu lagi bersama saya Cindy Anggraini dalam program acara kita yaitu Desa Wisata. Sejahtera dan hebat. Terima kasih Bapak sambutannya. Udah. Hai Sobat Wisata, episode BTI Jalan-Jalan sudah tiba di Desa Air Sumpiang. Ini kita mau pergi kemana? Kita bakalan pergi ke tempat tebing metal. Bagaimana keseruan Aulia Arif dan tim BTI Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu? Dan apa aja objek wisata yang akan dieksplor oleh tim BTI bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu? Keseruan mereka Sabtu 18 September 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di
RBTV Camkohan. Terus nikmati keindahan alam natural Bengkulu. Provinsi Bengkulu melaju berkembang pesat. Teknologi, telekomunikasi, dan informatika memegang peranan yang sangat penting. Memasuki era milenial ini, begitu masifnya teknologi informasi merambah masuk ke sektor pemerintahan pusat sampai daerah hingga desa. Desa Digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Ayo, dukung Provinsi Bengkulu menuju Desa Digital Bengkulu Maju. Manfaat internet memperoleh informasi, komunikasi, pengetahuan. Beranjak menikmati pembangunan teknologi sehingga mengalami perubahan kehidupan yang modern. Segala akses informasi yang ada sudah dirasakan oleh masyarakat pedesaan dalam genggaman. Ke depan akan terjadi pergeseran pola pikir pelayanan yang asalnya manual menjadi serba online. Akan berlaku di sektor ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, jasa dan usaha di desa, bergandengan dengan platform e-commerce digital. Pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam desa, unsur kearifan lokal, karakteristik budaya masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital. Beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi melalui pengembangan desa digital untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Bengkulu, Rohidin Marsah, mengajak kepada semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat Bengkulu dan masyarakat Indonesia, dalam Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu tahun 2021. Karena desa wisata adalah salah satu kunci penggerak roda perekonomian. Potensi wisata berupa gunung, sawah, danau, jernihnya sungai di pedesaan tentu menunggu kerinduan kita semua untuk hadir di tengah-tengah masyarakat desa. Maka dari itu, mari kita support, mari kita dukung bersama-sama Lomba Desa Wisata Bengkulu dalam rangka mewujudkan Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Roh Jonsa. Dalam masa pandemi ini, desa wisata menjadi tujuan wisata pilihan. Ramah tamah warganya dan pemandangan yang indah menjadikan wisata desa sebagai tempat liburan ideal. Bergabunglah bersama kami melalui Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu tahun 2021. Mari maksimalkan potensi desa wisata melalui tata kelola perencanaan dan pemberdayaan masyarakat yang matang. Desa wisata bangkit.
kepada tamu dengan senyum yang ramah, juga kehangatan khas ala masyarakat desa menjadi hal utama untuk menghilangkan semua penat dari kehidupan kota. Mata juga terasa sejuk menikmati keindahan alam yang natural dan tidak kita temui di kota. Sumber daya hayatinya pun terhampar luas, menjadi penggerak roda perekonomian warga melalui pengelolaan komoditi unggulan desa. Warisan budaya juga menjadi keunggulan desa wisata. Pelestarian budaya yang mengakar hingga ke generasi muda menjadi atraksi tujuan wisata. Desa wisata menawarkan wisata penyejuk hati. Perbincangan kita dengan beliau terkait dengan persembahan 10.000 vaksin COVID-19, mobil, dan juga sembako. Baik, Bapak, tadi saya menyinggung terkait dengan penggunaan helikopter. Pak, nah ini sejauh ini apakah sudah ada masyarakat yang mengusulkan penggunaannya atau seperti apa? Ini Dinda, jadi berkenaan dengan helikopter itu kan kita siapkan di Jakarta. Itu kan kalau memang ada pemerintah daerah nanti kita menurunkan ke Kadin Indonesia. Nah sampai hari ini belum ada permintaan gitu untuk kepentingan baik kepentingan operasional maupun kepentingan vaksin. Belum ada permintaan baik dari pemerintah daerah maupun stakeholder ataupun elemen-elemen masyarakat yang lain. Baik. Ya, namun demikian, kalau memang nanti Bengkulu membutuhkan membutuhkan helikopter itu, insya kita akan hubungkan ke Kadin Indonesia. Karena ini memang Pak Arsad Hamzah ini luar biasa ini kita. Ya. Ini manuver kondisi-kondisi memang kita pandemi ini cepat tanggap gitu di Jakarta ini. Termasuk kemarin dia didampingi juga bersama-sama dengan Ketua PWI Pusat, Menteri Investasi dan BKPM. Dan kita juga di daerah, Pak Gubernur juga itu yang bikin Bengkulu itu, Provinsi Bengkulu itu Cangkoha itu, Pak Gubernurnya jemput langsung ke bandara gitu. Jadi kesannya pada waktu kami internal Kadin kemarin ya bersama-sama dengan IPMI, kemarin ini juga kita lama-lama, beliau sangat merespon gitu, sangat luar biasa gitu, apresiasinya terhadap pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Mungkin kalau patut ketemu dengan ini Bang Arsad ini Ketua Umum Kadin di Jakarta, mungkin helikopter itu ternyata nggak sama deh. Karena beliau sangat luar biasa gitu. Di Bengkulu kemarin kehadiran dia di situ Pak Gubernur sampai penyerahan langsung vaksin 10.000 dengan Pak Gub, peninjauan juga dengan Pak Gub, sampai dari sana kita di gedung daerah bersama-sama dari Poltekkes itu melanjutkan pelantikan PWI Provinsi Bengkulu, Adinda Masal kan yang kebetulan menjadi ketua PWI-nya. Respon dari jajaran-jajaran kerja Provinsi Bengkulu itu sangat luar biasa. Makanya helikopter ini pada saat sampai hari ini belum ada yang besar ataupun yang mengorder untuk kepentingan di Provinsi Bengkulu, gitu Dinda.
Oke, baik Bapak. Jadi memang ini nanti jikalau memang dibutuhkan bisa dikoordinasikan dengan pusat ya Pak ya. Dalam artian ketika kita membutuhkan nih bisa nih kita mengusulkan untuk penggunaannya. Tetapi alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa menggunakan transportasi yang ada di Provinsi Bengkulu, jadi belum perlu kita menggunakan helikopter tersebut. Baik. Nah, kemudian saat ini Bapak, kita melihat masyarakat saat ini masih ada yang belum tervaksin. Nah, ini apakah dari pihak Kadin masih terus melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya prokes kesehatan dan vaksin ini, dan menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak kita harus menjaga prokes kesehatan ini? Baik, Dinda, terima kasih. Jadi untuk masalah masyarakat ya, kita bermacam-macam kapasitas kita selalu dan dimanapun kita bersosialisasi bahwa vaksin itu bahwa penting gitu. Karena saya di rumah saya sendiri, ini dari orang di rumah ini sudah 7 yang kemarin pada waktu lagi parah-parahnya itu. Dan kebetulan di rumah ini anak saya ini anak juga yang jadi terpapar. Nah, itu bedanya yang belum vaksin yang kedua dengan yang belum vaksin sampai vaksin 2 dengan yang sudah vaksin 2 kali itu rasa sakitnya itu, terpaparnya itu kayak OTG. Oke. Nah, jadi itu begitu pentingnya vaksin. Nah, dibandingkan dengan yang belum vaksin. Nah, ini kita dari pengalaman sendiri, saya bermacam kapasitas, kadang-kadang kalau undangan pernikahan itu saya juga saya sampaikan bahwa pentingnya protokol kesehatan, pentingnya vaksin, pentingnya menjaga imun, pentingnya kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, agar supaya diri sendiri, keluarga maupun tetangga, masyarakat tidak terpapar. Betul. Nah, kalau ini merupakan terpapar kayak di Agustus, awal September kalau tidak salah saya, seperti itu, ekonomi kita ambruk, jatuh. Mungkin di kampung-kampung, di desa-desa kan tidak terasa gitu ekonominya, karena buah sawit sudah mulai beranjak naik, karet juga sudah mulai beranjak naik, jadi tidak terasa. Tapi kalau yang punya kebun ini sakit, yang mau dodong dengan sakit karet apa? Nah, itu sosialisasi. Nah, alhamdulillah pada saat ini sudah mulai. Nah, sehingga makanya kita sudah mulai melandai pada saat ini. Nah, kalaupun kita seluruh kawan-kawan, saya juga di kawan-kawan kepada harapan, saya juga mohon maaf saya juga di Provinsi itu, saya juga turun ke lapangan, saya balik ke dapil. Nah, ini kita manfaatkan untuk bersosialisasi agar supaya ekonomi di Provinsi itu tumbuh kembali, kalau bisa lebih cepat daripada yang kita rencanakan. Tapi kalau masyarakatnya tidak sehat, bagaimana ekonomi tumbuh? Anak-anak sekolah aja tetap saja kita was-was sekarang. Apalagi ekonomi di pasar-pasar tradisional, ya sekarang kan kita penumpukan tidak boleh. Betul. Ya, ini terbatas gitu. Tadi kemarin PPKM, namun 10 PPKM-nya dapat hargaan dari pemerintah. Itu dendam. Oke, baik Bapak. Baik, jadi memang masih sangat penting sekali ya pemirsa ya kita untuk menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya, dan juga dengan program vaksinasi ini kita manfaatkan tentunya ya. Jangan sampai nanti kita belum memanfaatkan program vaksinasi dari pemerintah ini sementara sudah disediakan dengan baik. Baik, kemudian terkait dengan internal di Kadin sendiri ini Bapak, ini apakah juga ada tim yang barangkali terpapar COVID-19 dan seperti apa nih Pak kasusnya di internal Kadin sendiri? Baik, kalau di lingkup Kadin ini begini. Pada waktu kemarin, lagi parah-parahnya puncak ya, hampir menuju puncak ya. Kita memang tidak ngantor dulu di Kadin.
maupun juga termasuk di instansi lain juga kita terbatas ya persentase itu kantor itu. Nah tentunya di internal Kadin yang terpapar juga tidak melapor. Tidak melapor, jadi kita tidak tahu. Untuk pendirian juga kita terbatas juga. Karena dulu sebelum waktu baru-baru ini seolah-olah yang terpapar COVID ini air katanya. Waktu baru-baru. Ya, tapi dengan berjalannya waktu dan terbiasa, kita juga ada timbul instruksi dari pusat, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota. Kita juga menjelaskan bahwa vaksin, bahwa COVID-19 itu wabah, jadi bukan air, jadi pelan-pelan. Ada juga beberapa pengurus Kadin yang terpapar, tapi ceritanya waktu sudah sembuh gitu. Bukan ceritanya waktu terpapar, jadi ceritanya ketika sudah sembuh. Kemarin kita itu, jadi kita, tapi untuk kepedulian terutama pengurus Kadin Provinsi Bengkulu, kita tetap jalankan, kita tetap komunikasi, apa kabar, tetap kita sapa, sehingga Kadin di bawah kepemimpinan, apalagi sekarang kepemimpinan Abang Hatta dan Dinda Ferry Rizal. Kadin berjalan kebersihan normal. Baik. Saat ini kayaknya kalau biasanya kehadiran kemarin untuk penjemputan ketua umum dan mendistribusikan penyerahan 10.000 vaksin beserta mobil dan sembako kemarin pengurus kabupaten kota dan provinsi pada saat semua ya. Ya, mungkin sudah pernah terpapar bulan-bulan kemarin. Baik. Berarti ceritanya setelah sembuh ya Pak ya, baru cerita ini gitu ya. Dan juga memang tadi disampaikan oleh Bapak bahwasanya memang pemirsa kita terus menjaga solidaritas, dan tadi itu juga ditampilkan di internal Kadin sendiri, tetap menjaga hubungan, bertanya kabar seperti apa, itu salah satu bentuk solidaritas yang terjalin tentunya Pak ya di internal Kadin sendiri, dan kita harapkan masyarakat juga demikian untuk bisa saling membantu sesama masyarakat untuk bisa bangkit tentunya dan terbebas dari COVID-19. Nah kemudian terkait dengan ini ada pernyataan dari Menteri Keuangan Pak bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia naik. Nah ini kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah benar dan bagaimana situasi ekonomi di Bengkulu saat ini, Pak? Baik, memang kalau kita, terima kasih Dinda. Kalau kita melihat grafik ya dari perjalanan keuangan, secara nasional sudah mulai beranjak naik karena memang wabah COVID-19 ini sudah mulai menurun. Sehingga mungkin sudah mulai fokus kita sudah terbagi kembali, yaitu lebih tinggi persentasenya masalah peningkatan ekonomi untuk secara nasional. Baik. Secara daerah di Provinsi Bengkulu, pertama saya melihat kita ini kan sangat tergantung dengan APBD, jauh dan besar. Ya selagi pada saat ini memang kita sudah mulai kena wabah COVID sudah mulai melandai, sudah mulai menurun. Saya melihat ekonomi sudah mulai naik. Tapi, saya juga kemarin pada kesempatan itu, saya minta kepada agar Menteri Keuangan juga mengembalikan. Jadi, kita kan belanja kita itu, saya melihat dari struktur anggaran Provinsi Bengkulu ini kita masih sangat tergantung dengan dana alokasi itu dan dana alokasi umum dan dana alokasi itu. Dan saya lihat penurunan plafon edukatif dari Menteri Keuangan juga menurun. Oke. Nah, ya kita kesiannya sama Pak Gubernur kan. Dulu kita pernah belanja sampai 3,2, 3,4 triliun, sekarang 2,9 misalnya seperti itu. Nah berarti kan berapa ratus miliar ya, sehingga terganggunya ini ekonomi kita mulai beranjak naik dulu, kita lihat dari grafiknya, tapi tentu pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan. Pada saat ini kan masyarakat kan tidak tahu ini.
Betul. Ya, saya di mana saya berada, saya turun lapor, saya kasih tahu. Pada saat ini kita tidak usah menyalahkan Pak Gubernur, menyalahkan PU, menyalahkan Pak Bupati, Wali Kota. Memang anggaran ini lagi terbagi gitu. Ini untuk penyelesaian kasus wabah COVID, untuk penyelesaian pembangunan ekonomi dulu. Nah ini sudah mulai kita berikan pengertian pada masyarakat. Namun intinya kita pada saat ini untuk menaikkan ekonomi Bengkulu, presentasi ekonomi Bengkulu, kita tidak bisa lepas dukungan dari masyarakat. Betul sekali. Antara lain dari berkurangnya, malah kalau kita hilangnya wabah virus corona di Provinsi Bengkulu. Nah, karena kita masyarakat yang di desa-desa itu banyak saya tempuh nih, Pak Tantawi, ini kan penyakitnya orang kota kan. Nah, kalau penyakitnya orang kota, banyak sampai desa. Kalau orang kota masuk ke desa bawa virus, itu kena juga gitu. Nah, karena mereka tidak tahu apa itu virus, karena sosialisasi kita kurang mungkin. Nah, mereka tidak tahu bahwa dia itu kena virus corona. Gitu. Betul sekali. Aha. Nah, ini perlu maksudnya melalui kades, melalui camat, melalui stakeholder yang ada. Kita mungkin perlu bersosialisasi, gitu. Baik juga melalui FPTP, FPTP ini luar biasa. Sampai ke desa. Dalam itu sudah nonton FPTP. Oke, baik Bapak. Memang ya, jadi memang meningkat terus nih pemirsa. Jadi kita doakan juga perekonomian di Indonesia dan juga di Bengkulu terus meningkat dan bisa pulih kembali ekonomi kita seperti semula, bahkan lebih meningkat lagi kita harapkan. Nah, kemudian terkait dengan bicara masalah perdagangan nih Pak, ini ke depannya ini Bapak selaku Ketua Kadin Provinsi Bengkulu, dalam pandangan Bapak bagaimana prospek ke depannya Pak perdagangan di Provinsi Bengkulu dalam belitan COVID-19 yang belum tuntas ini? Silakan Pak. Baik, dengan perdagangan di Provinsi Bengkulu ke depan ini saya lihat nilainya maupun geraknya sudah mulai antusias kembali. Apalagi beberapa BUMN itu sudah digabung masuk Pelindo kan. Nah, hanya saja kita kalau melalui darat sekarang mungkin kita juga perlu ke Kementerian PU untuk mempercepat seperti tol, mungkin melanjutkan kereta api itu, sudah itu jalan di lintas barat Sumatera. Di barat Sumatera ini tidak boleh jelek. Ini kan ada balai bina marga yang bertanggung jawab dengan jalan nasional. Ya kita anggap mulai dari pergerakan ekonomi Bengkulu, mulai dari perbatasan Lampung sampai perbatasan Sumbar, Sumsel dan Jambi. Nah ini kan akses jalan ini udah wajar. Dan ditambah kemarin sempat mau dibuka akses jalan dari Lepong sampai Sungai Lisai sampai ke Merangin. Nah, kalau ini lebih jadi jalur ekonomi itu memang luar biasa Pak Gubernur. Kita apresiasi kepada Pak Gubernur. Nah, namun demikian ada masalah Pulau Bayi. Nah, Pulau Bayi ini sekali harus dikeluh. Gimana maksudnya bersama-sama para pakar-pakar laut dan pakar-pakar pelabuhan ini, bagaimana supaya Pulau Bayi itu tidak surut dan bisa kapal-kapal besar merapat, karena dia kan akan menjadi tol laut. Iya, betul. Nah, berkenaan hal tersebut, saya rasa kalau di UKM ini perlu kita nih yang hadir, membantu perkembangan ekonomi masyarakat yang para UKM ini yang memang harus kita support. Sementara pemerintah pusat juga sudah memberikan fasilitas tertentu. Yang kita berharap juga provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Bengkulu, kota Kadin kabupaten kota dan asosiasi di kabupaten kota dapat kiranya seiring sejalan dengan Kadin untuk membina UKM ini. Oke.
Baik Bapak, baik. Jadi memang kedepannya ini baik ya Pak ya, bahkan kita harapkan bisa lebih meningkat perekonomian, perdagangan dan juga industri di Provinsi Bengkulu dalam berbagai sektor pastinya. Nah kemudian terkait dengan agenda nih Pak, mungkin agenda dari teman-teman Kadin, internal Kadin dalam tahun 2021, karena ini mau berakhir juga nih Pak, kita juga berada di penghujung tahun ini. Ini apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kadin Provinsi Bengkulu Pak, kalau mungkin bisa bercerita kepada masyarakat? Yang sudah dilakukan